Kementerian Perdagangan menegaskan ada sejumlah alasan minyak goreng curah per 1 Januari 2022 tidak diperbolehkan untuk dijual ke masyarakat. Salah satu alasannya yakni dikarenakan harga minyak goreng curah yang sangat berkaitan dengan CPO sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga, pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah. Kementerian Perdagangan secara resmi melarang penjualan minyak goreng curah per 1 Januari 2022 mendatang. Pelarangan tersebut juga didukung dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan menjelaskan dilarangnya peredaran minyak goreng curah dikarenakan sangat bergantung dengan harga CPO, sehingga berbeda minyak goreng kemasan harganya jauh lebih terkendali. Minyak curah ini sangat tergantung dari CPO. Begitu CPO naik, minyak curah langsung naik. Berbeda dengan kemasan. Kalau kemasan, karena sifatnya bisa disimpan dalam jangka panjang, bisa diproduksi terlebih dahulu, sehingga harganya relatif terkendali kalau untuk minyak. Dan untuk ini pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan. Tidak diizinkan lagi mulai 1 Januari 2022 minyak goreng diedarkan dengan dalam keadaan curah. Di sisi lain, larangan menjual minyak curah juga alasannya dikarenakan harga minyak goreng curah ini sangat berkaitan dengan harga CPO. Sehingga untuk mengantisipasi terjadi kenaikan harga, pemerintah melarang peredaran minyak curah tersebut. Ya pemirsa, sore hari ini masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Pak Tauhid Ahmad, dan juga Pak Ngadiran, Sekretaris Umum Inkopas. Kita sedang berbicara tentang minyak goreng curah yang dilarang awal tahun nanti. Pak Tauhid, kalau berbicara tentang harga, bisakah dengan memang hanya ada satu jenis minyak goreng ini bisa terkendali, bisa lebih murah, dan tidak bisa menjadi beban justru bagi masyarakat? Ya, saya kira begini. Satu faktor kenaikan harga adalah naiknya harga CPO internasional. Ada faktor luar negeri yang kita tidak bisa prediksi, karena kita bukan satu-satunya negara yang penghasil CPO, ada Malaysia ataupun negara lainnya. Jadi ada harga internasional yang turut mengaruhi. Ketika harga internasional fluktuatif termasuk yang tinggi, otomatis harga di dalam negeri juga tinggi begitu. Memang betul apa yang disampaikan Pak Dirjen. Harga minyak curah itu lebih fluktuatif atau lebih mendekati dengan kenaikan harga CPO internasional, karena memang pada saat pembelian di lelang dia sangat dekat waktunya. Cuma memang, tapi kalau kita lihat harga minyak kemasan juga mengalami kenaikan. Betul. Januari sampai kemarin di bulan awal November, kenaikan harga minyak goreng kemasan itu sekitar 17%. Sementara untuk harga minyak goreng curah sekitar 26-27%, mendekati harga kenaikan CPO yang hampir 30% begitu. Jadi problemnya adalah tidak mudah untuk melakukan bahwa harga akan cenderung turun begitu, karena tergantung dari situasi harga CPO dunia begitu. Bisa saja naik ataupun turun. Artinya sekalipun minyak kemasan itu yang dijual tidak menjamin ya harganya justru lebih stabil. Ya betul, cuma fluktuasinya memang bisa kita kurangi, tapi naik turunnya harga itu ada faktor global yang perlu dilihat begitu. Kita bukan hanya Indonesia tapi negara-negara lain, karena tadi pembelian harga bahan baku pokoknya mengikuti harga internasional. Nah ini yang sulit dikendalikan pemerintah, bukan kita saja tapi negara lain juga turut berpartisipasi begitu. Iya, baik minyak curah ataupun kemasan sebetulnya semuanya tergantung pada CPO. Jadi konteks harga ini sangat sulit sekali untuk dijamin begitu ya. Betul. Baik, Pak Ngadiran, ini bagaimana kalau dengan kondisi seperti ini? Ya, jadi makasih Pak. Ini tanpa intervensi dari pemerintah, tanpa kepedulian pemerintah, tanpa keberpihakan pemerintah, nggak akan terjadi, tidak akan bisa menolong rakyat. Tinggal sekarang pemerintah itu punya kemauan nolong masyarakat kecil atau tidak.
Kalau tidak ya dibiarkan aja begini di negara yang paling banyak tanaman sawitnya, yang siapa yang menanam, kemudian siapa yang mengambil hasil, kemudian rakyatnya tidak menikmati dari bumi sendiri. Pasal 33-nya bagaimana? Undang-Undang Dasar 45-nya bagaimana? Ini kembali bagaimanapun juga kita serahkan kepada pemerintah. Saya selalu mengulang, zaman dulu bisa melakukan itu, kenapa sekarang tidak? Baik. Tergantung pemerintahnya. Jadi Baik. kalau pemerintah punya kemauan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Saya yakin bisa. Baik, saya bertanya ke Pak Tauhid, apa yang sebaiknya harus dilakukan supaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak menjadi beban baru bagi masyarakat, Pak Tauhid? Ya, yang pertama tentu saja kita harus punya kuota untuk dalam negeri. Jadi kuota itu terutama untuk CPO tidak terlalu mengikuti harga di level internasional. Harganya ditetapkan oleh pemerintah dengan kuota tertentu, dengan memang sumbangan dari banyak produsen, bukan hanya perusahaan besar tapi juga banyak pelaku produsen, sehingga harga pembelian CPO-nya bisa relatif stabil. Kita butuh sekitar 5 juta ton, maka itu yang bisa didistribusikan. Nah, memang tidak juga bisa langsung mengikuti harga internasional. Paling tidak tadi keuntungan yang didapat pengusaha relatif wajar ketimbang mengikuti harga internasional yang terlalu melonjak begitu. Saya kira itu yang pertama begitu. Yang kedua adalah memang di sini kan banyak pelaku usaha terutama produsen itu CPO sekitar 700 perusahaan CPO. Nah, itu harus dilakukan koordinasi secepatnya, berapa yang mereka usahakan untuk kepentingan dalam negeri dan berapa yang memang untuk kepentingan ekspor maupun penggunaan industri dan sebagainya, agar memang untuk kepentingan dalam negeri ini bisa terdistribusi dengan harga yang relatif stabil dan juga penting untuk dilakukan distribusi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat bawah. Nah, yang ketiga saya kira memang berkaitan dengan implementasi di lapangan mengenai harga. Pemerintah sudah menerapkan harga eceran tertinggi 11.000. Nah, harus ada kekuatan pemerintah untuk mempertahankan ketika harga itu sudah ditetapkan. Apakah melalui pendekatan subsidi ataupun misalnya pemerintah punya buffer stok CPO ataupun minyak goreng yang bisa dilepas di pasar agar harga relatif stabil begitu. Baik, tapi untuk jangka waktu sekarang ini setidaknya keluar dari tadi tahun 2022 kan memang kita tahu harga terus naik nih, sudah cukup lama Betul. sekali. Anda melihat sudahkah pemerintah melakukan upaya untuk bisa menekan harga itu? Saya kira sampai saat ini kalau lihat tren datanya sih belum ya, harga cenderung stabil di angka 17 dan 18.000 dan bahkan kalau kita lihat belum turun-turun nih, artinya belum banyak bisa dilakukan. Ya yang tadi saya sampaikan, saya kira memang perlu ada keputusan bersama, bukan hanya pemerintah, tapi industri CPO, industri pengolah maupun pelaku usaha yang lain, dan itu harus memang benar-benar dilihat kembali. Apalagi banyak katakanlah pelaku usaha yang sudah taken kontrak untuk ekspor. Nah, itu kan harus dibicarakan karena tidak mudah ini untuk berlaku kontrak ekspornya berapa lama sampai tahun depan. Karena kalau kita lihat forecast di beberapa lembaga internasional, harganya itu sampai tahun depan itu masih sekitar 1.250 sampai 1.300 US dollar per ton. Jadi masih relatif tinggi. Nah, ini yang harus dibicarakan begitu. Baik, di luar isu kesehatan, isu harga tentu yang lebih sensitif lagi ya untuk masyarakat ya. Iya. Baik, tapi terakhir ini berkaitan dengan kebijakan ini karena ini sudah dibicarakan lama sebetulnya dan terus ditunda. Apakah tahun 2022 menurut Anda ini akan juga dilakukan atau akan juga ditunda? Kalau saya kira dilakukan tapi terbatas karena struktur industri kita tadi pelaku usaha dari CPO ke minyak goreng itu bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya brand name atau namanya sudah kita kenal. Ini perlu ada memang bagaimana yang perusahaan-perusahaan yang selama ini berbisnis atau memproduksi minyak goreng curah juga bisa mengkonversi menjadi minyak goreng kemasan. Ada adjustment misalnya biaya kemasan sekitar 12%, biaya distribusi agak beragam dan sebagainya. Nah, itu harus diperhitungkan dalam beberapa bulan ini dan saya kira perlu waktu dan lebih dan saya kira sampai Januari belum
bisa efektif total ya. Tapi Iya, perlu ada kesiapan juga ya, tidak memaksakan karena ini bisa menjadi beban tidak hanya rakyat, ternyata tadi juga para pelaku usaha juga akan terbebani. Pak Ngadiran, tapi kalau melihat dari kondisi sekarang yang memang lama ya, harga minyak ini nggak turun-turun, kondisi para pedagang sendiri seperti apa sih? Ya, jadi situasi masyarakat saat ini, terutama yang kita kasihan itu adalah pedagang makanan, pedagang kecil-kecil itu yang semakin tertekan. Karena mereka itu kan nggak bisa menaikkan gorengannya, nggak bisa menaikkan dagangannya itu. Dia yang bisa kan hanya keuntungannya yang semakin kecil. Sehingga daya beli sendiri kan semakin lemah. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon mengimbau ya dengan hormatlah kepada pemerintah. Memang ada intervensi dalam rangka menolong masyarakat. Ini tidak melanggar undang-undang, justru ini bagaimana melaksanakan undang-undang dasar agar supaya rakyat bisa diperlakukan adil, jangan sampai dipertemborkan dengan demikian akhirnya yang menderita kan rakyat kecil juga. Kalau orang yang duitnya banyak mau harga berapa aja nggak mikirin, yang susah itu kan yang orang kecil ini. Masalahnya sekarang katanya 18-19, faktanya itu lebih dari 19, bahkan lebih dari 20.000 harganya. Baik. Jadi untuk kebijakan tahun 2022 Januari tepatnya tanggal 1, apakah menurut Anda ini tepat atau perlu ada pertimbangan seperti tadi disampaikan oleh Pak Tauhid mungkin secara terbatas? Saya bilang nantinya. itu sudah terlambat karena sudah dari 4 tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang selama ini ngapain aja? Jadi dibuat peraturan udah lama kita dukung. Kenapa ini sekarang baru mau dilakukan? Baik. Dalam momen saat ini seperti ini, sebagaimana tadi disampaikan, belum saatnya. Itu masalah saatnya atau tidak nggak penting bagi kami. Yang penting masyarakat dapat harga yang memang terjangkau. Mau dikemas, tidak dikemas itu yang penting terjangkau. Zaman dulu belinya pakai botol, nggak pakai kemasan, bisa. Baik. Jadi yang penting bagi para pedagang itu adalah dari sisi harganya itu ya, yang murah, yang bisa dijangkau dan pendistribusiannya luas. Baik. Terima kasih Pak Ngadiran, Sekretaris Umum Inkopas, dan juga Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Indef sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Salam sehat Bapak-Bapak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jaturatma, sampai jumpa.